Oke, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel pemrograman saya. Oke, kali ini saya akan mengajarkan mengenai materi diferensial up dan diferensial down. Kita buka terlebih dahulu untuk filenya. Kita pilih seperti biasa untuk CPU PLC. Oke, kali ini saya akan mengajarkan diferensial up dan diferensial down. Apa itu diferensial up, apa itu diferensial down. Untuk diferensial up itu adalah instruksi pemrograman yang berfungsi untuk ketika kita membutuhkan sinyal sesaat. Untuk yang up akan aktif ketika sinyalnya awal masuk atau awal nyala. Kalau diferensial down, sinyalnya akan aktif ketika trigger atau sinyal yang masuk itu hilang. Langsung saja ke cara pemrogramannya. Kita buat inputan dengan alamat 0. Misal ini kita beri nama S1. Kita buat instruksinya, kita tekan I atau bisa di sini instruction, lalu kita tulis diferensial up yaitu div U. Kalau diferensial up itu U, kalau diferensial down itu div D. Nah, U, lalu kita tulis alamat internal relay dengan W 0.00, misal div S1. Pada tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai internal relay adalah relay atau memori yang bisa digunakan di dalam pemrograman tanpa mengeluarkan outputan. Jadi fungsinya seperti sama seperti coil atau sama seperti coil, cuma dia tidak keluar ke outputan hardware. Jadi setelah ini kita buat kontaknya W0.00. Nah, di sini dia akan memiliki simbol yang berbeda karena dia merupakan kontak dari div up, diferensial up. Kita buat outputan 100.00, misalnya K1. Oke, kita buat diferensial down C0.01 S2 div D agar W 0.01. alamatnya berbeda ya, karena tidak ada hubungan antara div U dengan div D. Lalu kita buat 0.01 kontak dari div U div D 0.101 K2. Oke, di sini simbol kontak dari div U dan div D berbeda. Jadi garisnya di sini ada di sebelah kiri atau di awal. Kalau ini ada di akhir. Tadi sudah saya jelaskan untuk div U dia akan aktif sesaat ketika sinyalnya masuk. Untuk div D dia akan aktif sesaat ketika sinyal yang masuk itu hilang atau mati. Kita simulasikan. Nah, kita coba dulu untuk yang div U. Kita tekan, lalu kita lepas. Oke, di sini kan tidak terlihat. Nah, ini spesialnya dari diferensial up dan diferensial down. Dia memiliki kecepatan baca yang lebih tinggi, jadi tidak sempat terbaca, tapi sebenarnya aktif. Nah, untuk membuktikannya kita harus membuat penguncian.
Ini untuk membuktikan saja. Kita buat stopnya juga. Oke, ini hanya untuk pembuktian bahwa W0 ini telah aktif. Tadi kan sebelum ada pengujian dia tidak terlihat. Kita lihat, kita tekan, nah dia akan mengaktifkan K1. Saya ulangi, kita tekan S1. Nah, di sini meskipun sinyal masuk terus ke TV, kontaknya tidak akan aktif terus, dia hanya aktif sesaat saja. Jadi aktif sepersekian detik seperti itu. Ketika kita stop, nah meskipun sinyalnya masih masuk, dia tidak aktif karena aktifnya cuma di awal. Oke, kita lanjutkan ke titik D, kita buat sama untuk pembuktian. Karena kalau tidak diberi pengujian, maka sinyalnya yang masuk tidak akan terlihat karena terlalu cepatnya data yang diproses. Kita tekan. Oke, untuk titik D, ketika sinyalnya masuk, kontaknya tidak langsung aktif. Tapi ketika ini saya lepas, tadi kontrol J ini langsung ke kontrol K, dia akan aktif. Nah, dia akan aktif sesaat untuk mengaktifkan 100.01. Ya, ini saya beri pemutus juga. Oke ya, saya ulangi lagi, ini saya putus, tekan S2, lalu lepas, dia baru akan aktif. Ini akan aktif. Nah, meskipun ini kita tekan-tekan terus, kita akan ngefek atau tidak akan terlihat di sini. Lepas. Saya ulangi lagi untuk diferensial. Fungsi instruction diferensial ini untuk pembacaan kontaknya kan cepat dan sesaat saja. Untuk diferensial up itu dia aktif di awal, untuk diferensial down dia aktifnya ketika di akhir atau ketika sinyalnya hilang. Jika kalian bingung, bisa dilihat di sini, kita detail instruction head. Di sini ada penjelasan mengenai differential down. Nah, ini execution condition ini ya. Execution condition ini yang saya tulis tadi di program adalah S1, S2-nya. S2-nya. Ketika S2-nya hilang, sinyalnya hilang, baru dia aktif sesaat, 1 cycle. Kalau differential up, nah ketika S1-nya aktif, dia langsung aktif sesaat. Meskipun S1 aktif terus, dia akan tetap aktif sesaat saja. Jadi seperti itu. Bisa dilihat bedanya. Ini sinyal aktifnya di depan, sedangkan di D sinyal aktifnya di belakang, dan cuma sesaat saja. Jadi seperti itu penjelasan mengenai differential up dan differential down. Oke, kalau dirasa menggunakan instruksi ini kalian terlalu rumit atau terlalu bingung, saya ada cara yang lain dan lebih sederhana. Kita nantikan dulu simulasinya. Kita buat kontak 0.03, semisal ini S3. Oke, 0100.02 K3. Di sini langsung diklik kanan, differentiate. Nah, ini ada up atau down, terserah mau pilih yang mana sesuai penggunaan, dan cara kerjanya sama dengan
yang ada di sini, di kontak-kontaknya ini, div full dan div T. Kita coba differentiate up. Oke, kita kasih pengunci. Kalau tidak ada penguncinya dia akan sekali saja, jadi tidak terlihat. Saya buat lagi untuk yang differential down. Ya, ini untuk instruksi yang secara lengkap dan detail. Ini untuk penyederhanaannya, ini yang lebih sederhana. Untuk differential down itu panahnya ke bawah. Oke, bisa kita simulasikan lagi. Oke, untuk yang differential up menggunakan kontak langsung, saya tekan Ctrl J. Nah, dia akan aktif mengaktifkan K3, tapi di sini dia berhenti karena setelah saya jelaskan tadi di instruction help, dia kan cuma aktif sesaat. Nah, ini buktinya, dia cuma aktif memancing sekali saja, sekali cycle. Nah, kita putuskan dulu. Untuk yang differential down, ketika kita tekan Ctrl J, dia belum aktif. Ketika kita lepas atau Ctrl K, dia akan aktif. Ctrl K, nah, dia akan aktif. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai differential up melalui instruksi, differential down menggunakan instruksi. Dan sudah saya jelaskan mengenai kontak-kontak yang lebih sederhana tanpa membuat instruction seperti ini. Saya buat kontak saja sudah cukup, bisa. Oke, yang terakhir saya mengajarkan mengenai settingan. Daripada kita klik kanan, kita differentiate, kita pilih, kita bisa membuat shortcut. Di sini di laptop saya sudah saya setting untuk differential up, saya pakai shift U. Ini saya tekan shift U. Untuk yang differential down saya pakai shift D. Shift D. Cara settingnya gimana? Kita tools, keyboard, mapping. Kita cari yang differentiate. Nah, ini down, ini non, ini up. Di sini di laptop saya sudah terisi ya. Kalau di laptop kalian mungkin saja belum. Ini saya contohkan, ini saya reload. Nah, ini saya remove. Oke, saya ajarkan cara settingnya. Create shortcut. Kita klik dulu di sini, terus create shortcut. Kita tekan shift D. Lalu kita oke. Nah, langsung tertulis di sini. Untuk yang up, create shortcut shift U. Oke. Lalu kita tekan oke. Nah, di sini langsung bisa langsung digunakan untuk shortcutnya. Oke, terima kasih. Cukup itu penjelasan dari saya mengenai differential up dan differential down. Sekedar saran saja, pengalaman saya di lapangan banyak digunakannya differential ini pada sensor-sensor atau limit switch yang kinerjanya itu cukup untuk sekali atau sesaat saja. Tapi kembali lagi ke penyesuaian dan kebutuhan program. Jadi ini saya berikan referensi berbagai macam bentuk program dari differential up dan differential down. Ya, cukup, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.